Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Lur. Ketemu lagi bareng saya Ngaprukuy. Hari ini saya sedang berada di sawah karena sudah beberapa hari atau beberapa minggu saya tidak nengok ke sawah ya, Lur. Insya Allah ini kurang lebih sekitar 1 atau 2 minggu lagi bakalan kita panen ya, Lur. Ini udah mulai ada yang menguning, cuman belum full, hanya beberapa bagian saja. Nah, seperti ini, Lur. Itu belum full kuning maksimal dan belum merata ya, Lur. Hanya beberapa bagian saja. Jadi mungkin ke panen itu kurang lebih sekitar 1 atau 2 minggu lagi bisa kita panen padi ini ya, Lur. Nah, sedangkan untuk lahannya sendiri, di lahan yang saya garap ini kurang lebih sekitar 125 ubin ya, Lur. Nah, dengan 125 ubin ini di masa tanam yang kemarin saya itu kurang lebih dapat gabah sekitar 4 atau 5 kintal ya, Lur. Karena kan kalau misalkan di sawah pegunungan ini jelas beda jauh lah dengan sawah dataran rendah. Karena kalau misalkan di sawah dataran tinggi ini pertama dari ruang lingkupnya juga tidak sebebas yang ada di dataran rendah ya, Lur. Seperti inilah. Karena kan matahari tidak full semua menyinari ke padi ya, Lur, karena terhalang beberapa pohon, yang ada adalah rimbun gitu. Sedangkan padi kan yang paling enak itu di di dataran yang datar gitu, atau di tempat yang terbuka, bukan di tempat seperti ini, Lur. Jadi untuk pendapatannya sendiri tidak terlalu maksimal gitu. Dan saya garap sawah ini sudah masuk ke masa tanam yang ketiga ya, Lur, karena ini adalah sawah punya kakek dari istri saya. Mereka kan udah pada tua, udah gak ada tenaga, jadi mereka serahkan ke kita supaya untuk digarap ya, Lur, lahannya. Bukan dikasih gitu, cuman hanya sebatas ngegarap doang, Lur, gitu. Dari masa tanam pertama saya gunakan varietas ungu, pendapatan jauh, Lur, dari pendapatan masa tanam yang kedua. Untuk masa tanam yang pertama kita hanya dapat beberapa kintal, ya kurang lebih sekitar 3 atau 4 kintal ya, Lur. Sedangkan untuk masa tanam yang kedua kemarin kita dapat itu 4 sampai 5 kintal, Lur. Jadi ada perubahan lah. Untuk masa tanam yang sekarang ini yang ketiga, jelas ini beda jauh, Lur. Kalau melihat pertumbuhannya sendiri sih ini lebih bagus yang sekarang daripada yang kemarin. Terus dari buahnya juga alhamdulillah ada perkembangan. Ya mudah-mudahan, Lur, hasilnya juga bisa memuaskan, bisa lebih baik dari yang kemarin. Ya itu sih harapan saya ya, Lur. Tapi ya saya terserah yang ngasih aja lah. Terserah Tuhan. Mau dikasih berapapun ya alhamdulillah, Lur. Kita kan hanya bisa berusaha ya. Selebihnya ya itu terserah Allah aja lah yang ngatur. Dengan lahan 125 ubin atau 125 bata, saya hanya menggunakan pupuk itu total 75 kg, Lur. Dengan perbandingan 1 banding 1,5, 1 untuk Korea, 1,5 untuk Pasca ya, Lur.
dibantu dengan jenis Mutiara 36 1 kilo ya lur, dengan cara dispray. Dan alhamdulillah ternyata perkembangannya jauh lebih baik dari yang kemarin lur. Mulai dari pertumbuhan anakannya, terus ke buahnya juga ada perbedaan yang sangat mencolok ya lur. Nah sedangkan untuk kotakan yang ini atau lajur yang ini, yang persis di bawah irigasi, dari tahun ke tahun memang boleh dibilang tidak ada perkembangan yang perkembangan yang lebih baik gitu. Pertama kan, kalau misalkan irigasi ini banyak airnya atau lagi mengalir airnya, otomatis air banyak yang kebuang ke petakan ini ya lur. Seharusnya setiap petakan itu kan dibatas airnya. Nah berhubung air banyak, terus juga banyak lubang kepiting, ya otomatis kan air melimpah, banyak yang terbuang ke petakan ini lur. Jadi perkembangan anakannya tidak maksimal. Ya bisa teman-teman lihat sendirilah. Seperti inilah pertumbuhan atau perkembangan padi yang terlalu banyak air ya lur. Mereka tidak beranak, paling hanya 1-2 anakannya lur. Bahkan ada yang tidak sama sekali. Beda halnya dengan petakan yang bawah itu lur. Alhamdulillah perkembangannya baik karena kan airnya bisa kita atur atau bisa kita kontrol. Nah sedangkan untuk petakan yang ini sama yang atas sebelah sana, itu airnya tidak bisa kita kontrol lur. Karena mulai dari ujung sana terus ke sini muter sampai ke di tempat saya berdiri, hampir sepanjang itu banyak air yang terbuang ke sini lur, ke petakan yang paling atas. Ya otomatis kan kita bingung lur, mau ngebuangnya kemana gitu. Meskipun dibuang di ujung petakan ya tetap aja kan gitu. Kita udah coba beberapa kali ngakalin irigasi ini buat ditambal dengan gedebong pisang atau apalah, bahkan sama plastik juga, tetap aja lur gak bisa. Karena di sumbat yang satu ada lagi lubang baru. Ya begitulah seterusnya. Ya ujung-ujungnya lah terserah lah. Yang penting padinya bagus. Tapi alhamdulillah lur, di petaka yang ini dibandingkan dengan masa tanam yang kemarin, alhamdulillah ini lebih baik dari yang kemarin, meskipun tidak maksimal perkembangannya ya lur. Tapi alhamdulillah segini juga udah alhamdulillah lur. Kita mah nggak bisa ngatur apa-apa. Terus yang sebelah sana juga alhamdulillah sekarang ada padinya, ada buah padinya. Sedangkan untuk masa tanam kemarin hanya pohonnya saja, buahnya nggak ada. Ya begitulah lur, mirisnya kalau kita bertani di pesawahan model kayak gini, apalagi di pegunungan yang banyak pohon. Coba aja ini, seharusnya ini kan terkena sinar matahari, namun kenyataannya karena di sini banyak pohon akhirnya tertutupi, tidak tersinari matahari ya lur. Nah dan itu mempengaruhi pertumbuhan lur. Begitulah lur, suka dukanya kita bertani di di sawah pegunungan model kayak gini. Kalau kita lihat punya orang lain sih kan itu tidak terlalu rimbun. Alhamdulillah lur, perkembangan padinya terlihat sangat baik. Tapi itu ada beberapa bagian sih, itu petakan yang bawah di atas irigasi itu juga tidak terlalu maksimal, karena kalau misalkan pagi hari kan itu matahari dari sana, jadi ini tertutup. Terus kalau sore hari juga yang sebelah sana tertutup dari sini. Oke ya lur, kita mau menikmati kelapa muda dulu lur.
lalu kita balik buat mikul pakan kambingnya ya lur. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya ya lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.